Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mata kuliah riset operasional dengan judul penyelesaian awal metode transportasi atau Northwest Corner. Perkenalkan, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Fatin Salsabila, saya Hanida Liviani, saya Rista Riana, saya Dini Isma. Kali ini kami akan membahas mengenai metode transportasi di mana masalah-masalah yang sebelumnya pernah dibahas itu dapat diselesaikan tanpa melibatkan tabel-tabel simplex yang cukup besar dan pengulangan simplex yang cukup banyak. Metode simplex yang sudah kita pelajari sendiri pun butuh banyak variabel tambahan seperti variabel surplus, slack, dan artifisial. Nah, untuk metode transportasi ini kita tidak perlu menggunakan variabel-variabel itu. Tapi metode ini hanya membutuhkan sedikit manipulasi matematika dibandingkan metode simplex. saya Hanida Liviani akan melanjutkan presentasi ini. Di dalam metode pemecahan transportasi ada banyak banget cara, yaitu metode pemecahan masalah. Jenis-jenis metode transportasi, tabel awal menentukan solusi variabel awal. Yang pertama ada metode Northwest Corner atau NWC. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi dengan cara pengalokasian yang dimulai dari kotak paling kiri atau pojok kiri, yaitu pengalokasian sebanyak mungkin selama tidak melanggar batasan yang ada, yaitu supply dan demand-nya. Pengalokasian dilakukan menurun ke bawah, setelah itu ke kolom berikutnya sampai terpenuhi seluruh supply dan demand-nya. Yang kedua, metode least cost atau ongkos terkecil. Metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak yang biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi demand dan supply-nya. Yang ketiga ada metode Vogel Approximation Method atau VAM. Metode yang pengalokasiannya dimulai dengan menentukan nilai selisih antara kotak dengan biaya terendah dan kotak dengan terendah berikutnya untuk setiap baris dan kolom nilai penalti. Selanjutnya dipilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar dan dilakukan pengalokasian pada kotak dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Model transportasi. Masalah transportasi berhubungan dengan distribusi barang dan beberapa titik supply ke sejumlah titik permintaan. Biasanya telah diberikan kapasitas barang di setiap sumber dan permintaan barang di setiap tujuan. Sasaran transportasi adalah mengalokasikan produk yang ada pada sumber asal sedemikian rupa hingga terpenuhi semua kebutuhan pada tempat tujuan. Sedangkan tujuan utama dari persoalan transportasi adalah untuk mencapai biaya yang serendah-rendahnya atau minimum, atau mencapai jumlah laba yang sebesar-besarnya atau maksimal. Dalam menggunakan metode transportasi, pihak manajemen memberikan rute distribusi yang akan mengoptimalkan tujuan tertentu. Misalnya, tujuan meminimumkan total biaya transportasi, memaksimalkan laba, atau meminimumkan waktu yang digunakan. Selanjutnya, saya Rista Ariana. Di dalam kasus metode transportasi itu biasanya berupa soal cerita. Nantinya di dalam soal cerita tersebut, kita buat suatu tabel atau matriks yang isi-isinya adalah AI. AI sama dengan daerah asal sejumlah I, lalu ada SI supply ketersediaan barang yang diangkut di I daerah asal, TJ tempat tujuan sejumlah J, lalu ada DJ permintaan atau demand barang di sejumlah J tujuan, lalu ada XJ jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ, lalu ada CJ besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari AI ke TJ, biaya transport sama dengan CJ dikali XI. Biaya transportasi ialah biasanya transportasi dikali dengan jumlah barang yang akan diangkut. Jumlah permintaan harus sama dengan jumlah ketersediaan. Kita bisa menggunakan yang namanya metode transportasi. Nah, jika jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah ketersediaan, maka kita harus menambahkan yang namanya dummy. Lalu, bila jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan itu, maka kita buatkan dummy bagi permintaannya. Sebaliknya, jika jumlah penawaran lebih kecil dan jumlah permintaan, maka kita membuat dummy bagi penawaran. Metode NWC atau Northwest Corner yaitu merupakan metode untuk
untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya: 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi sejumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Selanjutnya ada metode list cost, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama pilih sel yang biayanya terkecil, lalu yang kedua sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas, dan yang ketiga pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih, lalu yang keempat sesuaikan kembali, cari total biaya. Metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan dialokasikan produk sebanyak mungkin ke sel paling memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan. 1. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada dua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Berikut ada contoh soal. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, dan C, dengan tujuan kebutuhan konsumennya adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC, LC, atau VAM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik A ke Cilegon 20, pabrik A ke Serang 5, pabrik A ke Pandeglang 8. Dan ada pabrik B ke Cilegon 15, pabrik B ke Serang 20, dan pabrik B ke Pandeglang 10. Dan yang terakhir ada pabrik C ke Cilegon 25, pabrik C ke Serang 10, pabrik C ke Pandeglang 19. Contoh soal NWC, misal di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 3 gudang, katakanlah 3 pabrik itu A, B, dan C. Dan 3 gudang itu yang gudangnya ada di Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Gudangnya ini untuk menyimpan hasil produksinya. Jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudangnya tidak kosong. Jadi setelah dibuat tabelnya atau matriksnya, terbentuklah seperti ini. Untuk pabrik 1 persediaannya 90, gudang 1 permintaannya 50, dan seterusnya. Dapat dilihat untuk memulai penjelasan kita perlu mengetahui apa saja yang perlu dihitung. Berikut tabel yang dapat kita simak bersama. Di sini ada tabel yang bisa kita lihat bersama. Diketahui dengan ongkos. Seperti yang tadi diketahui, pabrik A ke Cilegon 20, pabrik A ke Serang 5, pabrik A ke Pandeglang 8, dan pabrik B ke Cilegon 15, pabrik B ke Serang 20, dan pabrik B ke Pandeglang 10.
Selanjutnya ada pabrik C ke Cilegon 25, pabrik C ke Serang 10, dan pabrik C ke Pandeglang 19. Untuk metode NWC atau Northwest Corner sendiri, mari kita simak tabel ini. Jadi dari semua tabel ini yang setelah kita hitung, total dari penjumlahannya adalah Zmax sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19, dan untuk hasil akhirnya 3260. Metode NWC. Cara pengerjaan metode NWC adalah zigzag dari kiri atas ke kanan bawah. Kita menggunakan 5 step. Step pertama yaitu dari kiri atas, berarti Cilegon A diisi dengan 50 karena total permintaannya adalah 50. Untuk Cilegon B dan Cilegon C disilang habis karena sudah habis dipakai di Cilegon A. Lanjut ke step 2 yaitu dari kanan bawah, berarti Pandeglang C. Pandeglang C diisi dengan 40 karena total permintaannya adalah 40. Untuk Pandeglang A dan Pandeglang B disilang habis karena sudah habis dipakai di Pandeglang C. Ke step 3 yaitu kiri atas lagi, berarti Serang A. Serang A diisi dengan 40 karena total kapasitasnya adalah 90 dan sudah dipakai di Cilegon A 50. Lanjut ke step 4, berarti ke kanan bawah lagi, berarti ke Serang C. Serang C diisi dengan 10 karena total kapasitasnya adalah 50 dan sudah habis dipakai di Pandeglang C 40. Lanjut ke step 5, berarti ke kiri atas lagi, yaitu Serang B diisi dengan 60 karena total permintaannya adalah 110 dan sudah habis dipakai di Serang A yaitu 40 dan di Serang C yaitu 10. Berikut dapat kita simak di sini ada contoh dari metode LC atau less cost method yang dapat kita simak dan kita pahami bersama. Untuk hasil akhirnya jadi Zmax sama dengan 90 kali 5 ditambah 20 dikali 15 tambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 yang hasil akhirnya itu adalah 2100. Dan untuk yang terakhir ada metode VAM atau Vogel Affirmation Method yang nilai akhirnya itu adalah Zmax sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 yang hasil akhirnya itu adalah 1890. Oke, jadi teman-teman itu adalah penjelasan dari kelompok kami yang mungkin masih banyak kekurangannya dan masih banyak kesalahannya. Hanya sedikit yang bisa kami jelaskan sesuai dengan kemampuan kami dan bahasa kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.